Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Malam ini saya mau membahas, apakah Anda pernah melihat hantu? Nah, saya yakin di antara kalian semua pasti ada yang pernah melihat hantu dan ada yang belum pernah sama sekali melihat hantu. Apa memang hantu itu bisa dilihat? Bisa. Gak siang, gak pagi, gak sore, gak malam. Bisa. Kembali lagi ke mindset kita ya. Hantu atau jin, dasarnya semua jin ya, tidak ada hantu berdiri sendiri, itu nggak ada. Asal muasalnya semua itu ulah jin yang memang bertujuan untuk menggoda kita, menakuti kita, tapi ada juga yang minta doa dari kita. Kalau memang ada yang pernah melihat, kira-kira wajahnya kayak apa? Buruk? Biasa aja? Atau seperti kita juga? Kira-kira gimana? Hantu, setan, jin, itu tergantung mindset kita. Tidak mungkin pernah ada kalau kita berpikir tidak ada, dan akan ada jika kita berpikir ada dengan dasar ketakutan. Kalau ketakutan kita kadarnya itu rendah, maksudnya masih ada beraninya lah. Dibilang berani ya enggak, dibilang enggak ya berani, ya kayak gitu ya. Nah, kalau ketakutan kita itu kadarnya rendah, nggak penakut sama sekali maksudnya, itu biasanya yang terlihat barang halus, istilahnya kata orang, barang halus. Kenapa bisa dibilang barang halus? Karena memang dia hanya berbentuk bayangan, sekelebatan kata orang istilahnya. Biasanya kalau kita diam di rumah sendiri, kayak ada orang lewat, kayak ada orang nengok, kayak ada orang melihat. Nah, itu sekelebatan namanya, sepintas, dan itu tergolong barang halus ya. Kalau dia sudah berwujud kuntilanak, pocong, dan lain-lain, itu kan bentuk wujud udah ya. Nah, itu biasanya karena kadar ketakutan kita yang teramat tinggi. Kenapa? Ya, memang jin bisa merubah wujudnya tergantung mindset kita, cara berpikir kita. Semakin kita merasa ketakutan, semakin dia akan utuh wujudnya. Itu kuncinya ya. Jadi nggak ada ceritanya kita berani terus wujud gitu, nggak ada sih. Tapi dasarnya memang
ketakutan kita yang tinggi, sehingga merubah kaumnya, bangsa jin, bisa berbentuk wujud. Nah, tergantung mindset kita maunya apa. Kalau di pohon pisang itu kayaknya ada pocong, ya akan berwujud pocong dia. Kalau kita berpikir di rumah kosong itu ada kuntilanak, maka dia akan jadi kuntilanak. Nggak mungkin kalau kita, perasaan kita ya, hati kecil kita ya, menganggap di rumah kosong itu kuntilanak tapi yang ada pocong. Itu mustahil, mustahil. Itu. Terus ada juga yang nanya, kenapa di luar negeri itu tidak ada kuntilanak, nggak ada sundel bolong, nggak ada pocong? Ya iyalah, karena orang luar, orang barat lah, gampang-gampangan aja ya. Orang barat itu tidak mengenal kuntilanak, tidak mengenal pocong, sundel bolong dan lain-lain. Yang mereka kenal kayak contohnya ya, vampir, Dracula, Frankenstein, atau yang lebih akrab ghost. Nah, ghost mereka mengenal dengan istilah ghost, hantu, karena roh. Nah, itu makanya yang wujud ghost, karena dia di mindsetnya dia ghost, hantu berupa bayangan. Andai di luar negeri sana salah satu penduduknya, warganya berpikir ada kuntilanak, ya ada di sana. Terserah mau kuntilanak bule kayak apa kayak, ya ada. Nah, kembali lagi ke kita. Apakah mungkin di suatu tempat sepi atau di daerah-daerah angker kita berpikir di rumah angker itu ada vampir atau Dracula? Kan tidak mungkin. Yang kita pikirkan pocong, kuntilanak. Nah, maka ya itu wujudnya. Andai kita bisa mengatur mindset kita jadi vampir atau Dracula, ya itu akan wujudnya akan seperti itu, vampir dan Dracula. Tuh. Sangat sedikit orang yang berani bertemu hantu. Ya, sangat sedikit. Dan tidak pandang bulu, menurut saya itu, menurut pribadi saya, baik itu orang biasa atau kiai sekalipun, sangat sedikit yang nyalinya itu besar bertemu hantu. Artinya dalam jarak mungkin 5 meter lah, itu paling jauh 5 meter lah, itu kecil kemungkinan orang itu berani. Menurut penelitian saya ya, pengalaman, jadi gini, sebenarnya ketika kita berjumpa kaum bangsa jin yang merubah wujudnya menjadi kuntilanak atau apapun itu ya, sebenarnya bukan ngeri atau gimana ya. Gini, kan ada ya orang itu ketika dia jarak dekat bertemu jarak dekat, itu mustahil kayaknya bisa lari. Kayaknya mungkin ya bisa kencing di celana ya.
kaku badannya. Kalau lari itu kayaknya mustahil kayaknya. Benar ini. Kayaknya mustahil kalau lari. Tapi bukan masalah kita itu bisa lari atau enggak, bukan itu masalahnya. Gini, ketika kita berhadapan, anggaplah jarak 2 atau 3 meter ya, atau 5 meter. Ketika kita berhadapan bertemu, yang ada di pikiran kita itu menurut pengalaman saya ada 2. Rasa takut, rasa kagum mungkin ada ya, kagum mungkin ada. Selain rasa takut, kagum itu ada, tapi istilahnya apa ya enaknya ya? Antara takut dengan nggak takut gitu loh. Nggak takutnya ini karena antara takut dengan nggak takut atau kagum. Kagumnya itu gini. Tidak semua orang pernah seumur hidupnya melihat barang halus atau yang sudah berwujud ya, pocong, kuntilanak, sundel bolong atau lainnya, gundurwo atau lainnya ya, gombel kayak. Ketika dia berhadapan, dia melihat sosok yang tidak pernah ia lihat mulai kecil, semasa umurnya lah. Selama hidupnya dia tidak pernah melihat sosok yang seperti ini. Jadi kayaknya apa ya, kalau kata orang Jawa itu ketenggengan apa ya, iya mungkin ya ketenggengan ya bahasanya ya, kalau tidak salah itu ketenggengan, iya paling ketenggengan gitu. Jadi kayak ya apa ya, ketemu dia lihat dari ujung atas sampai ujung bawah, dia perhatikan tapi nggak bisa berucap apa-apa, apalagi lari. Beda dengan yang orang yang bisa lari itu kan karena hanya pertama jarak jauh yang dia nggak begitu jelas, itu dia masih sempat lari, atau bayangan lewat gitu dia masih bisa lari itu. Tapi kalau sudah berhadapan, kayaknya kecil kemungkinan bisa lari. Bahkan baca doa pun juga kayaknya susah, karena kakunya itu bukan karena ketakutan yang berlebihan, enggak, tapi karena dia melihat sosok yang semasa hidupnya tidak pernah dia lihat. Kagum itu bukan berarti gini ya, kagum itu tidak selamanya kata kagum itu orang itu sempurna, ganteng, cantik atau gimana, enggak. Kagum itu bisa saking buruknya dia apa gimana, bisa tergolong kagum. Artinya oh ada ya makhluk yang di dunia ini yang seperti ini, nah, gitu. Walaupun dia alam lain ya, tapi hidup bersama dengan kita di dunia ini ya, karena memang kita diciptakan berdampingan manusia dan jin. Gini, tidak selamanya bangsa jin itu ketika menampakkan diri itu menakuti kita. Kadang mereka juga minta doa, cuma kan masalahnya kan tidak bisa ngomong ya, kecuali kalau dia bisa ngomong kan enak. Bang, doain aku bang, nah, kan enak. Mungkin ya kalau kita bertahan sebentar gitu, mungkin sempat kita dengar dia minta doa ya. Cuma masalahnya kan sebelum dia ngomong kita udah hilang duluan, udah langkah 1000, itu repotnya. Dan nggak usah takut. Sebenarnya sih nggak perlu takut ya, karena memang barang itu pertama dia tidak bisa menyerang atau mencekik ya. Dia tidak bisa mencekik kecuali gundurwo atau wae gombel. Tapi wae gombel kan nggak membahayakan ya, karena dia memang fokusnya di anak kecil yang kurang kasih sayang. Kalau gundurwo ini nih tipe muslihat dia yang diutamakan. Nah tapi seperti pocong, sundel bolong, kuntilanak itu
nggak bisa ya nyentuh kita, karena memang yang paling utama itu sudah alamnya udah beda kok. Jadi jangan pernah kalian berpikir dicekik kuntilanak atau gimana, itu nggak ada sejarahnya ya. Jadi nggak perlulah takut. Dipegang bisa, kuntilanak itu bisa dipegang, tapi ya apa ya, rasanya itu kayak ini loh, kayak spon gimana ya saya gambarkannya. Jadi kayak lembut betul. Jadi dibilang padat enggak, dibilang enggak padat, nah kayak gitu. Cobalah sekali-sekali lah teman-teman, kalau lagi apes ketemu kuntilanak ya coba pegang, kalau lagi apes loh ya. Kalau enggak ya nggak usah. Ini kan buat yang apes ya kalau ketemu. Jadi apakah kalian pernah melihat hantu? Pasti jawabnya ada yang pernah, ada yang enggak. Ya kan? Tapi ada juga orang yang istilahnya itu, kalau menurut saya ya, kalau saya orang Banjar ya, itu ada istilahnya lemah bulu. Nah, lemah bulu ini dia gampang melihat barang-barang seperti itu, barang-barang bangsa jin yang sudah berubah wujudnya ya. Jadi lemah bulu itu ada dua macam. Satu lemah bulu yang orangnya pemberani, satunya lagi lemah bulu yang orangnya nggak berani. Tapi berani nggak berani, tetap sering melihat barang-barang seperti itu. Karena bangsa jin itu tuh peka ya, dia bisa mendeteksi keadaan manusia itu gimana. Jangankan cuma keadaannya aja, pikiran aja dia bisa atur ya. Karena memang salah satu keahlian bangsa jin untuk mempengaruhi akal pikir manusia. Yang penting banyak berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Tetap seperti biasa beraktivitas tanpa kita mentiadakan mereka ya, karena memang gimana pun juga kita berdampingan dan dimanapun juga. Bahkan perbandingannya sangat kecil sekali, kadang 1:100, jadi jauh betul ya. Jadi wajar kalau manusia itu mudah tergoda, karena memang perbandingannya jauh sekali. Kesimpulannya, jika Anda ingin melihat barang seperti itu, kalian cuma butuh niat, ya niat ngelihat. Memang itu bisa di rumah sendiri, di luar, atau dimanapun juga. Asal mindset kalian memang sudah fokus ya, bahwa mereka itu hadir, mereka itu ada. Tapi satu yang harus saya garis bawahi, tidak ada keuntungan sedikit pun kita melihat barang-barang seperti itu. Maka dari itulah Allah menutup mata batin kita, karena sedikit pun tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan sama sekali. Jadi kalau kalian ikut misalnya ya, kayak ada sih kayak kita berguru, saya tidak sebutkan ya perguruan apa, tapi saya sering dengar yang dia itu
eh, mengenal alam gaib, masuk ke alam gaib apa segala, pakai jurus-jurus, tahan napas apa gimana. Kalau menurut saya sih nggak ada faedahnya ya, nggak ada untungnya. Tidak ada untungnya sedikit pun kita mengenal alam gaib. Kalau memang ada sedikit pun, pasti Allah akan membuka mata batin kita. Allah sudah tutup mata batin kita, gitu. Indigo gimana? Kalau orang indigo gimana bang? Walah, indigo itu kerjanya jin, bukan anugerah dari Allah. Jadi orang mengira orang indigo itu punya kelebihan yang dikasih bonus sama Allah, bisa melihat barang-barang seperti gitu ya. Salah total salah. Nggak ada bonus dari Allah. Indigo itu kalau saya bilang, alah, kerugian. Kalau saya bilang kerugian, kalau dibilang cacat kasar lagi nanti. Itu kerjanya jin yang duduk nih di sini. Bukan batin kita, jin yang duduk di sini, yang membantu melihat ke alam gaib. Ngapain kan gitu. Jadi jelas ya saya ngomongnya, Allah menutup mata batin kita pasti ada alasannya. Jika memang di alam gaib itu ada keuntungan sedikit pun, pasti Allah akan buka. Tapi Allah tutup semua mata batin kita. Ini orang malah belajar, pengen kayak orang-orang kayak indigo gitu, melihat gitu. Kayak buat apa? Gak ada untungnya. Gak ada untungnya sama sekali. Guys, yang nyata aja, Allah sudah bagi kan dunia ini, udah dibagi dua, buat bangsa jin, buat kita manusia. Ya udah, itu aja. Emang ada pahalanya kalau kita lihat alam gaib? Nggak ada. Bahkan kita bisa sedikit terkikis iman kita. Percaya saya, terkikis iman kita itu sedikit demi sedikit kalau kita bermain dengan alam gaib. Gak ada bedanya. Sebenarnya saya mikir juga ya bikin konten ini, bikin video ini, soalnya kebetulan pas malam Jumat sepi juga. Saya juga nggak posisi di rumah, tapi di villa ya, yang jauh dari tetangga. Nggak apa-apa lah. Kembali lagi, apakah Anda melihat hantu? Jawabnya, ya, aku pernah lihat. Ya, enggak, aku enggak pernah lihat. Lebih baik tidak pernah melihat daripada melihat. Apalagi orang yang belajar untuk melihat. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu.